Tadi sempat dibaca bareng-bareng. Ya Habibi ya Allah, nek sing ngajak wong gantenge kabeh nyaut. Lah sing ngajak gak patek gantenge kabeh gak nyaut. Ayo dibaleni. Ya Habibi ya Arusal. Ayo anak-anak sing banter. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Muayyad ya. Pintu kita untuk dapat ridhonya Allah hanya ridhonya Nabi Muhammad. Pintu kita untuk dapat masuk surganya Allah lewat Nabi Muhammad. Passwordnya cuma satu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek jenengan pun dikenal Nabi, dicintai sama Nabi, pasti dicintai sama Allah. Tapi kalau anda tidak dikenal oleh Nabi, gak dicintai sama Nabi, mustahil dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu akan memberikan rahmatnya kepada umat Nabi yang ada namanya umatnya Nabi di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hatinya Nabi Muhammad tempat Allah memandang rahmatnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berlomba-lomba, ayo jenengan iki sebagai umat Nabi Muhammad, kalau anda sadar anda belum punya modal untuk masuk surga, sholatku ya pas-pasan, posoku ya Senin Kemis. Posone Senin Kemis, Ramadan ndak poso tapi. Sik seneng gelendengi wong, apa gelendengi? Ngerasani wong. Sik seneng ngerasani wong, masih seneng membuat hoak, masih seneng buat perpecahan. Seneng nek delok dulure nggak akur, seneng nek delok uang nggak akur. Kerjanya di dunia ada orang seperti itu banyak. Sudah tahu kalau kita nggak punya modal untuk masuk surga, ayo kita cari modal dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholawat agar apa? Agar namamu berada di dalam hatinya Nabi Muhammad. Karena sholawat ini juga memberikan orang apa? Pintu hidayahnya Allah juga dari membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad lebih penting dari yang penting? Karena dulu pernah ada satu zaman Nabi Muhammad, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah, bagaimana caranya agar saya menjadi mukmin yang sejati? Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah agar saya menjadi mukmin yang sejati? Jawabannya Rasulullah, selagi kau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ya Rasulullah, selagi kau mencintai utusannya, sinten? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintunya Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau jenengan langsung ingin masuk ke dalam pintunya Allah subhanahu wa ta'ala, ketoke ndak ana potongane, ndak ana modele. Kecuali apa? Kecuali kita wali-walinya Allah, kecuali kita orang soleh, kecuali kita orang yang alim. Model-model seperti guru-guru kita itu sudah begitu dimakamkan masuk dalam alam kubur, tidak pakai ditanyakan man rabbuka man nabiyuka lagi sudah. Kenapa? Rasulullah langsung gandeng di dalam alam barzahnya, langsung dipegang sama Rasulullah, dibawa ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit beb? Ya sakit, karena Allah tidak mungkin menolak permintaannya Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dipinta oleh Nabi Muhammad pasti dituruti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia yang satu ini manusia dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menyakiti Nabi Muhammad berarti menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membahagiakan Nabi Muhammad berarti membuat bahagia Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad paling utama. Dan ganjarannya orang baca sholawat, ganjarannya uang cinta kalau kanjeng Nabi. Dawai kanjeng Nabi nopo? Anta ma'aman ahbabta. Nabi Muhammad, bagaimana nasib kami di akhirat nanti? Jawabannya Nabi simpel, anta ma'aman ahbabta. Kamu di surga, di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang kau cintai tatkala kau hidup di dunia. Kalau kau cinta dengan Rasulullah, tempatmu di akhirat dengan Nabi Muhammad. Kalau kau cinta dengan pemain sinetron, maka tempatmu di akhirat dengan pemain sinetron. Kalau kau cinta dengan Cristiano Ronaldo, maka surgamu ono gawange engko. Nggo latihan bal-balan. Nek mlebu surga. Kan ngeten niku. Tapi kalau Anda cinta sama Nabi, maka sudah pasti posisimu di dalam surga yang terindahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang cinta harus ada bukti. Orang cinta harus ada pengorbanannya.
Kayak ada orang ono wong siji seneng mbek arek wedok kono siji, ya harus tahu cewek itu warna kesukaannya apa, tanggal lahirnya berapa, bulannya bulan apa kelahirannya, makanan doyanane nopo, sesuatu yang tidak disukai apa. Anda harus tahu supaya apa? Agar lamaranmu diterima oleh si cewek itu tadi. Nggih mboten? Oh, seneng tok karo wong wedok tapi nggak mau berkorban. Mau lebaran puasa nggak belikan baju baru, nggak ngajak mangan bakso, nggak belikan apa sesuatu yang dia suka. Oh, cewek yang saya sukai kudungnya warnanya senangnya warna putih, belikan kudung warna putih, maka dia akan bahagia. Kalau dia bahagia dengan pemberianmu, maka dia akan memberikan cintanya kepada dirimu. Begitu juga dengan Nabi. Anda harus tahu tanggal berapa Nabi dilahirkan, bulan apa, siapa nama ayahnya, siapa ibunya, apa sunnah-sunnahnya Nabi, bagaimana cara Nabi mandi, bagaimana cara Nabi makan, bagaimana cara Nabi minum, bagaimana Nabi Muhammad dengan tetangganya, bagaimana Nabi Muhammad dengan sahabatnya, bagaimana cara dagangnya Nabi. Anda harus tahu kalau cinta Nabi. Supaya apa? Supaya anta ma'aman ahbabta, supaya Anda nanti duduk dengan orang yang kau cintai di akhirat. Ngomong cinta sama Nabi tapi sunnah Nabi nggak kenal babar belas. Ojo maneh ngelakoni, eruh wae ndak eruh. Nggak ngerti sama sunnahnya Nabi. Oh, saya cinta Nabi, saya ingin duduk di surga dengan Nabi, tapi nggak kenal dengan Rasulullah. Cintamu cinta palsu. Majelis sholawat kita niki diantaranya membuat kita dijadikan oleh guru-guru kita, para kiai kita, para habib kita, tujuannya apa? Mendekatkan umat ini dengan Nabi Muhammad. Ya mungkin kalau ada majelis model seperti ini malam hari ini, bisa jadi kita lagi bermaksiat kepada Allah. Kalau ada perkumpulan seperti ini malam hari ini, bisa jadi kita lalai dengan Allah, bisa jadi kita lalu membuat dosa kepada Allah. Tapi berkatnya ada majelis sholawat seperti ini, masya Allah, alhamdulillah, semua orang sholawat pada Nabi, semua orang berzikir kepada Allah, semua orang ingat dengan dosanya, semua orang butuh syafaat Nabi dengan cara apa? Mengharap-harap, ya Rasulullah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya begitu ada majelis ini, mau kiainya, mau habibnya, mau santrinya, mau TNI-nya, mau Polri-nya, mau pejabatnya, mau rakyatnya, semuanya begitu berada di benderanya Nabi Muhammad, semuanya sama kalimatnya, ya Nabi, salam. Nggak ada yang sombong, semuanya mengharap syafaat Nabi. Setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, sehebat apapun kamu di dunia, tetap butuh syafaat Rasulullah SAW. Tidak ada satupun manusia yang tidak butuh syafaat Nabi Muhammad. Semuanya, mulai dari presiden sampai rakyat, semuanya butuh syafaat Nabi. Coba nek ana wong sing sombong, oh saya sudah sholat tiap hari, saya ibadahnya banyak, saya tidak butuh syafaat Nabi, insyaallah cukup modal untuk masuk surga. Ngapusi, tidak iso. Nek di total Anda dosanya dari kecil, dari mulai akil balik sampai mati, di total dosane be ibadahnya di total, tambahkan banyak dosanya, pahalanya hangus semua. Untung kita dijadikan kuntum khairun ummatin ukhrijat linnas. Untung kita dijadikan umat yang paling mulia. Sebab sinten? Sebab kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek dawuhe Habib Lutfi, model maulud ngeten niki, mau sholawat kita mengeluarkan biaya jutaan, kita menghabiskan waktu kita mengorbankan tenaga kita. Di antaranya apa? Majelis sholawat ini melahirkan rasa syukur, rasa matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur nuwun, nek boten sebab jenengan di maulid kita teng dunya kula boten kenal Gusti Allah. Nek boten sebab Kanjeng Nabi boten di maulid kita teng dunya, saya nggak kenal halal dan haram. Kalau tidak sebab maulidnya Nabi Muhammad, saya nggak bisa berbakti pada orang tua. Kalau bukan sebab mauludnya Nabi Muhammad, saya tidak mungkin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalian kula selamat dunia akhirat sebab kita menjadi umatnya manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki selawatan niki matur nuwun Kanjeng Nabi, matur nuwun Kanjeng Nabi, sebab jenengan insyaallah kula mlebet swarga. Allahumma amin. Maka entar lagi tanggal 30 Oktober di Pekalongan Habib Lutfi akan mengadakan Maulud Akbar. Setiap tahun ada maulud di situ. Di Pekalongan yang dihadiri lebih dari 100.000 umat. Tahun kemarin aja yang hadir 250.000 orang di Pekalongan. Habib Lutfi kalau maulud nggak mau macam-macam, nggak mau neko-neko, apa? Belikan kambing yang paling bagus, sing paling apik, kangge sinten? Kangge tamune Kanjeng Nabi.
tukoke beras sing paling apik, sing paling larang. Kangge sinten? Jamu tamunya Nabi Muhammad. Lalu beliau minta apa? Tolong belikan saya baju putih yang paling bagus, yang paling keren. Buat apa? Untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek model habaib para kiai, para ulama kita min ahlus sunnah wal jamaah, nek maulutan itu ora tau hitung-hitungan. Kenapa? Karena jasanya Nabi Muhammad terlalu besar untuk kita. Berapa miliar pun yang kau keluarkan biaya untuk membahagiakan Nabi Muhammad belum cukup untuk membalas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Yang paling utama jasanya Kanjeng Nabi ketika beliau mau meninggal dunia. Ketika Rasulullah didatangi malaikat Israel, datang malaikat Israel pada Nabi Muhammad mau mencabut nyawanya Nabi Muhammad, izin teng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah kau ridho, apakah kau sudah mau aku cabut ruhmu karena Allah sudah memerintahkanku. Tapi kalau jenengan boten purun, saya balik kepada Allah. Nek Israel nyabut Kanjeng Nabi pamit riyen. Nek wong kene ndak ono pamit-pamitan. Langsung mlebu, teko tek cek sret mati langsung. Nek Kanjeng Nabi, malaikat Israel pamit. Begitu Rasulullah ngomong, Jibril di Jibril, panggilkan Jibril dulu, mudun Jibril. Begitu malaikat Jibril turun, baru Rasulullah mengatakan, ya Jibril, bagaimana rasanya ketika sakaratul maut? Jawabannya Jibril, kula dereng ngertos Kanjeng Nabi, kula dereng nate mati. Jadi saya belum tahu rasanya mati. Coba tanyakan kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa sudah meninggal sekian ribu tahun yang lalu. Terbang Jibril datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ono apa kowe tumben mrene maneh? Ono apa jari Nabi Musa? Mboten, saya diutus oleh Nabi Muhammad untuk bertanya, bagaimana rasanya ketika kamu dicabut ruhnya oleh malaikat Israel? Nabi Musa mboten jawab. Terus ngomong loro, mboten. Nabi Musa hanya mengangkat baju bagian belakangnya dan ditunjukkan kepada malaikat Jibril dan malaikat Israel. Apa yang dilihat oleh para malaikat? Ada garis merah di gegere Kanjeng Nabi Musa. Lalu malaikat bertanya, nopo niku Nabi Musa? Ini tanda merah yang ada di belakangku seperti dicambuk seperti itu ketika kau mencabut ruhku, sampai hari ini masih bisa aku rasakan rasanya. Meninggal sudah ribuan tahun, isik kroso jari Nabi Musa. Lalu malaikat Jibril dan Israel turun ke dunia lagi ngadep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula pun kepanggih Nabi Musa, diceritakan kejadian yang bertemu dengan Nabi Musa. Oh ngono rasane. Ya wis nek ngono, aku siap meninggal dunia, kata Nabi Muhammad. Saya siap menghadap kepada Allah karena saya sudah rindu bertemu dengan Allah. Tapi tolong sampaikan satu permintaan kepada Allah sebelum saya dicabut ruhnya. Napa Kanjeng Nabi? Jibril kowe ngadep nang Gusti Allah. Nggih. Napa sing jenengan suwun? Mintakan kepada Allah. Tolong rasa sakit sakratul maut yang akan menimpa seluruh umatku, tolong berikan semuanya kepada diriku. Jangan sampai umatku merasa ketika sakratul maut mereka rasa kesakitan, mereka rasa takut, mereka rasa begini. Semua rasa sakit yang akan menimpa seluruh umatku, berikan kepada Muhammad bin Abdullah saat ini, akan aku tanggung rasa sakitnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngeten niku Kanjeng Nabi mau meninggal, sing dieling dudu anake dudu bojone. Yang diiling siapa? Jenengan gitu. Wong Simo, wong Bojonegoro yang kadang kita lalai sama Nabi. Yang diingat siapa? Kita orang Indonesia yang kadang kita menyakiti Nabi Muhammad, yang kadang kita bermaksiat dengan sengaja, yang kadang kita menyakiti orang tua kita dengan sengaja. Tetap Nabi Muhammad sudah jatuh cinta terlebih dahulu kepada kita sebelum kita jatuh cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ki balasan jasane Nabi. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngomong, oh itu maulud menghabiskan gitu berlebih-lebihan, itu pengkultusan, itu begini-begini, orang nggak kenal Nabi Muhammad model seperti itu. Orang yang tidak akan pernah berjuang di zaman Nabi Muhammad kalau dia hidup di zaman Nabi. Wong sing model ngono, kalau ada orang berani mengatakan maulud berlebih-lebihan, orang itu kalau hidup di zaman Nabi, insya Allah belum tentu ikut zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak gelem payah wong model ngono. Tapi kita alhamdulillah, kita sebelum cinta sama Nabi, sebelum kita lahir ke dunia, sebelum Anda kenal majelis maulud seperti ini, Nabi Muhammad sudah jatuh cinta terlebih dahulu kepada kita. Nabi Muhammad sudah memikirkan kita. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak ridho apabila ada satu umatku yang kau masukkan ke dalam nerakamu. Satu umatku yang masuk neraka, aku nggak ridho, semuanya akan saya tarik ke dalam surga. Dawai Kanjeng Nabi, balasan jasane Nabi. Walaupun Nabi nggak pernah minta balasan kepada kita, tapi bahagiakan nabimu yang telah berkorban untuk kita. Minimal jangan kau sakiti Nabi, jangan kau hianati Nabi Muhammad. Dekatkan diri kepada Nabi. Di antaranya apa? Bukan cuma baca sholawat. Anda mencintai negaramu,
Anda menjaga kedamaian negaramu, Anda mencintai pemimpinmu, Anda mencintai kiaimu, Anda mencintai gurumu, termasuk bukti kalau kau mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mengatakan cinta Nabi tapi akan merusak negaranya, bohong cintamu pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang mengajarkan untuk mencintai tanah airnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah ngeten niku, niki majelis selawat ngeten. Mangkane niki wonten Pak Wakapolres, wonten Pak Dandim, ono kiyaine, ono Gus karo pejabat sisan. Niki Gus merangkap pejabat. Ono HBP, ono UKP komplit. Ini buktinya apa? Buktinya bahwa kita semua bersama-sama berdoa pada Allah lewat Nabi Muhammad untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia damai, aman, tentram, makmur, sentosa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya besarkan majelis sholawat di mana-mana, gede ke majelis sholawat di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, seluruh Indonesia. Besarkan majelis sholawat agar apa? Agar Indonesia terbebas dari balak dan bencana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan dengarkan Kiai Haji Anwar Zahid. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sadatul habaib al-fudala wal a'izza, Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Kita doakan Habib kita yang bukan hanya milenial tapi juga ya milenial, miliarder. Kita doakan beliau dikaruniai panjang umur, fisihah wa afiyah, terus menggelorakan semangat cinta Rasulullah, terus menggelorakan semangat untuk dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita layak mendapatkan syafaatnya. Ada Habib Abdurrahman Al-Jufri, para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, yang wajib kita ta'zimi. Hadir juga Masya Allah Gus Ipul, Kiai Haji Saifullah Yusuf, langganan Gus Ipul niki yo Gus, yo Kiai, yo pejabat, dan pejabat yang paling konaah Gus Ipul, mulai dadi menteri, wakil gubernur, wali kota, beliau ridho. Insya Allah lamun didadekne ketua RT beliau nggih ridho. Subhanallah, sak mangkin ngemban amanah dados sekjen PBNU. Didongakne mudah-mudahan bersama ketua umum Gus Yahya Khalil Stakuf, NU makin kuat, NU makin solid, NU tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, NU makin barokah, NU makin mendunia, karena memang NU ma'ruf, NU masyhur, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Saya sering sampaikan di mana-mana. Saya kalau lagi diundang ngaji ke Jepang, baru sampai bandara saya udah lihat tulisan NU smoking. Nggih, ning Korea niku lagi tekan bandara ono tulisan NU smoking. Allah. Hadir juga Pak Wakapolres, Pak Dandim, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh pejabat, para tamu undangan, anak-anak santri sekalian. Wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah didawuhkan oleh Habib kita yang saya nggak mampu untuk mensifati beliau karena saking kerennya, saking gentlenya, saking handsomenya, saking gantengnya, saya nggak ngelem karena memang ini fakta. Masya Allah. Dan terima kasih, saya sudah diwakili ceramahnya oleh beliau tadi. Saya tadi nggak ceramah,
Terus nopo? Dongeng. Oh. Cerita-cerita ceramah itu tugasnya jenengan. Matur suwun, dongenganipun nilainya jauh di atas ceramah. Dongengan saking Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf tadi nilainya, barokahnya jauh di atas ceramah. Subhanallah. Kalau dalam hadits qudsi Allah menyatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan jagat raya semesta. Allah menciptakan jagat raya semesta, dunia seisinya. Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan langit beserta isinya, rembulan, matahari, lintang, apa maneh, mega, mendung, macam-macam. Allah menciptakan bumi dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan binatang-binatangnya. Allah menciptakan laut dengan airnya, dengan garamnya, dengan mutiaranya. Allah menciptakan gunung dengan bebatuannya. Allah menciptakan semua keindahan. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan bukan karena Rasulullah, semua itu tidak akan diciptakan oleh Allah. Iki aku tiru gayane beliau. Nggih. Makanya untuk menggambarkan itu, anak-anak apa sering sampaikan, tadi sempat dibaca bareng-bareng. Ya Habibi ya Allah, nek sing ngajak wong gantenge kabeh nyaut. Lek sing ngajak gak patek gantenge kabeh gak nyaut. Ayo dibaleni. Ya Habibi ya ya arusal. Ayo anak-anak sing banter. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imaman. Berarti gini. Ya Habibi ya Muhammad. Pengen nih beb, mau keliru, tahu rek-rek. Soalnya gatel. Nek beliau gini kan memang biar lebih kuat. Nah, dan sunnah kalau azan itu kayak gini itu sunnah. Tuh. Dan nanti gini, ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Nabi Muhammad itu disebut sebagai arusal khafiqaini. Ya, penganten khafiqaini itu dua golongan. Kanjeng Nabi ku ngantene menungso jin. Kanjeng Nabi ku kemantene jagat wetan jagat kulon. Rasulullah itu kemanten dunia akhirat. Jadi Allah menciptakan semua makhluknya karena Allah punya penganten, yaitu Nabi Muhammad SAW. Andaikan nggak ada penganten ini, semua tidak diciptakan. Ya kalau lebih mudah dipahami itu kayak orang punya hajat mantu. Karena punya manten, maka semua dipersiapkan. Omah dicet, diapii, mergo manten. Semua menu makanan, hidangan disiapkan, macam-macam menu disiapkan, mergo manten. Ya, dekorasi ditekokno tukang syuting, semuanya. Wong repot gak karu-karuan mergo kemanten. Andaikan gak ada kemanten, semua itu tidak ada. Nah, maka kalau menggambarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah, koyok manten. Manten itu lihat cara jalannya anggun berwibawa. Rasulullah cara jalannya anggun berwibawa. Kau no kemanten kok melaku egah terus ketewang ndak ada. Gagah. Terus bicaranya kalem, bibirnya selalu menyunggingkan senyum. Itu manten. Sampeyan tau weruh ana manten nggo kuwade bengok-bengok. Manten gendeng. Walaupun di majelis manten itu ada orang yang nggak disuka misalnya, bahkan ada musuhnya sekalipun, manten tetap
tersenyum. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Di hadapan musuhnya sekalipun, dan sesungguhnya Rasulullah nggak punya musuh, di hadapan orang yang memusuhi sekalipun Rasulullah tetap tersenyum. Manten no, masa ono wong lungguh dadi kemanten terus musuhe teko terus ngamuk, lapo kon rene tak gasak kon, gak ono. Kemanten no. Akhlaknya seperti itu Rasulullah. Dan siapapun, setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan, kalah sama manten. Maka setinggi apapun pangkat jabatan manusia dan siapapun orangnya, kalah sama kemanten. Ya kayak lagi di majelis mantenan, wali kota datang di acara mantenan, longgo nisor, sing longgo ndukur mantene, nggak boleh mentang-mentang dadi wali kota, longgo wali kotane aku kan mudun, mantene dipelorot. Enggak, presiden datang di acara kemanten tetap duduknya di bawah, yang di atas manten, siapapun dan apapun jabatannya, kalah tinggi jabatan sama Rasulullah SAW. Dan coba lihat, semua makanan, semua hidangan itu